Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riko Kris Hadinata Tarigan dari kelas reguler 1B NPM 2113010114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa arti dari Angiospermae dan Gymnospermae tersebut. Angiospermae itu adalah tumbuhan paksular yang memiliki bunga dan buah dan biji tertutup, dan di mana bijinya dibungkus oleh ovarium. Sedangkan Gymnospermae adalah tumbuhan vaskular dengan biji yang telanjang atau terbuka, juga tidak memiliki bunga dan buah. Dan ciri-ciri dari Angiospermae itu adalah yang pertama, mempunyai akar, tunggang, dan serabut. Contohnya pada tumbuhan Angiospermae yang berakar tunggang itu adalah pohon mangga, sedangkan tumbuhan yang berakar serabut itu adalah pohon anggrek, tumbuhan bunga anggrek. Dan Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan ganda. Dan ciri-ciri dari Gymnospermae itu secara umum ialah letak bakal biji terbuka dan tidak terlindungi oleh daun buah. Biasanya tumbuhan Gymnospermae ini mempunyai akar tunggang, meski ada juga yang berakar serabut, dan memiliki daun kaku yang kecil, tebal, dan berbentuk seperti jarum. Tetapi ada juga yang berbentuk tipis dan melebar seperti daun melinjo. Dan contoh dari tanaman atau tumbuhan Gymnospermae itu ialah diantaranya pinus, damar putih, cemara, dan lain sebagainya. Dan tanaman yang pertama itu ada tanaman melinjo, yaitu batangnya, daun, bunga, dan ada buah melinjo. Batang tanaman melinjo ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh besar dan tinggi, yaitu sekitar 15 sampai 25 meter. Bentuk dari batang tanaman melinjo ini adalah bulat dan berdiameter sekitar 10 sampai 20 cm. Dan sistem percabangannya itu melinjo ini dari tanaman melinjo itu sistem percabangnya adalah monopodial, yaitu batang pokok terlihat jelas karena lebih besar dan lebih panjang pertumbuhannya dibandingkan dengan yang pada percabangannya. Dan daun melinjo ini adalah daun tunggal seperti ini dia, daun tunggal, dan berbentuk opal yang terdiri dari tangkai daun, helaian daun, dan lain sebagainya. Dan tepi daun melinjo tersebut merata. Duduk daun itu yaitu berhadap-hadapan, dan tulang daunnya itu menyirip. Dan apabila daun melinjo disobek, maka akan terlihat serabut halus yang berwarna putih seperti ini. Ini di sini ada serabut halusnya sedikit-sedikit. Oke, bunga melinjo ini adalah bunga tidak sempurna yang berumah dua dan muncul di ketiak daun. Bunga melinjo itu seperti ini dia bentuknya. Ketidaksempurnaan bunga melinjo tersebut dikarenakan bunga jantan yang terdiri dari benang sari dan bunga betina yang terdiri dari karangan bulir terpisah, sehingga pada proses penyerbukannya tidak dapat dilakukan secara langsung atau
perlu bantuan dari manusia, angin, air, hewan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada buah melinjo. Seperti ini buah melinjo. Buah melinjo ini dikenal, yang sering kita kenal sebagai biji melinjo, yang sering dipergunakan untuk makanan emping. Ini dia, yang dimana buah melinjo tersebut terbungkusi oleh kulit luar yang berdaging. Ini kulit luar buah melinjo tersebut. Dan tanaman melinjo tersebut merupakan tanaman biji terbuka. Oke, selanjutnya ada tanaman mangga. Ini dia tanaman mangga, bunga, batang, bunga, daun, batang, dan buahnya. Oke, daun mangga yaitu termasuk dengan daun tunggal dan letaknya tersebar. Panjang tangkai daun bervariasi mulai dari 1,25 sampai 12,5 cm. Bagian pangkalnya membesar dan pada sisi sebelah atas ada alurnya, atau letak daunnya pada batang biasanya 3/8. Tetapi makin mendekati ujung, letaknya makin berdekatan sehingga tampak seperti dalam lingkaran seperti ini. Dan bunga mangga. Dan bunga mangga ini. Bunga mangga ini yaitu bunga Burma 1. Bunga mangga merupakan bunga majemuk yang berkarang dalam malai bercabang banyak di ujung ranting. Seperti ini dia, pada tepatnya di ujung dia. Karangan bunga biasanya berbulu, tetapi sebagiannya ada juga yang gundul. Yang ini berbulu. Kuning kehijauan sampai 40 cm panjang bunga tersebut. Bunga majemuk ini terdiri dari sumbu utama yang mempunyai banyak cabang utama. Dan setiap cabang utama ini mempunyai banyak cabang-cabang, yakni cabang kedua. Benang sari bunga ini berjumlah 5 buah, tetapi yang subur hanya 1 atau 2 buah, sedangkan yang lain steril. Benang sari yang subur biasanya hampir sama panjang dengan putik, yakni kira-kira 2 mm, sedangkan yang steril lebih pendek. Kepala putik berwarna kemerah-merahan dan akan berubah warna menjadi ungu pada waktu kepala sari membuka untuk memberi kesempatan kepada tepung sari yang telah dewasa untuk menyerbuki kepala putik. Bentuk tepung sari biasanya bulat panjang, lebih kurang 20 sampai 35 mikron. Dan selanjutnya ada buah mangga. Buah mangga termasuk dalam buah batu atau druva yang berdaging, dengan ukuran dan bentuk yang sangat berubah-ubah tergantung pada macam atau jenis mangganya tersebut. Oke, selanjutnya ada tanaman pinus. Tanaman pinus memiliki arah tumbuh yang tegak lurus dan daunnya merupakan daun majemuk yang dengan panjang 20 sampai 30 cm dengan sisik berupa selaput tipis. Pangkal daun pada tanaman pinus rompeng dengan bagian tepi yang merata. Bentuk ujung daun pada tanaman
ini meruncing seperti ini, meruncing dengan ranting berukuran pendek. Dan bunga pinus itu bentuknya, karena saya tidak memiliki banyak, bentuk bunga pinus itu seperti ini, seperti pada gambar tersebut. Bunga pinus memiliki bunga yang berbentuk silindris dengan panjang luas sampai 4 cm dan bunga betina yang berbentuk kerucut berujung runcing bersisi berwarna coklat, dan setiap bakal biji terdapat sayap. Bunga tanaman pinus tersebut memiliki warna kuning yang akan berubah menjadi coklat apabila telah menua. Dan selanjutnya itu ada batang pinus. Batang pinus itu memiliki ukuran yang besar dan semakin ke atas semakin mengecil, atau seperti kerucut atau limas, yang memanjang dengan bentuk batang membulat dan tajuk pohon muda yang membentuk piramid, dan permukaan batangnya retak-retak kecoklatan dengan percabangan pokok yang tampak lebih jelas dan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan cabang-cabangnya, atau jenisnya monopodial. Ini tanaman pinus. Oke, selanjutnya ada tanaman jambu biji. Ini dia jambu bijinya. Batang jambu biji ini berbentuk keras dan memanjang, serta memiliki permukaan batang yang licin dan halus. Batang yang dimiliki oleh tanaman jambu biji mempunyai ruas yang cukup pendek dan disertai dengan percabangan yang banyak. Pada tanaman jambu memang dapat kita lihat cabang-cabangnya itu memang banyak percabangannya. Dan tanaman jambu biji ini memiliki cabang yang kokoh dan kuat, lentur juga. Dan yang kedua itu ada daun dari tanaman jambu biji. Daun jambu biji ini itu daun tunggal dan letaknya berhadap-hadapan, bertangkai pendek, dan daun yang nampak muda dengan rambut yang halus, dan di permukaan atas daun nampak tua licin. Ini daun mudanya. Dan daun tuanya seperti ini. Dan bagian daun jambu biji ini yang lebar terdapat pada tengah-tengah dan memiliki bentuk yang corong. Daun dari tanaman jambu biji ini memiliki tulang daun yang menyirip, yang seperti ini. Daunnya ini daun tanaman jambu biji. Dan kedua itu ada bunga tanaman jambu biji. Pada umumnya bunga yang dimiliki jambu biji ini mempunyai warna yang putih kemerahan dan disertai dengan 2 mahkota yang memiliki 4-5 kelopak dalam satu mahkota yang tetap sama. Perlu diperhatikan kalau bunga dari jambu biji ini bisa berbunga hingga menjadi bakal buah apabila proses penyerbukannya hewan ataupun serangga dan angin yang ada di sekitarnya. Dan dapat kita simpulkan berarti bunga jambu biji ini memerlukan bantuan
habitat sekitarnya seperti hewan, angin untuk penyerbukan bunga jambu biji ini sebagai bakal buah. Dan selanjutnya ada buah jambu biji. Ini buahnya yang masih kecil. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama seperti bola tenis apabila sudah besar. Bahkan ada juga jambu biji yang memiliki buahnya seperti bulat telur dan berwarna hijau yang agak kekuning-kuningan. Buah jambu biji ini cukup tebal apabila buahnya sudah matang, dan buahnya tentu saja memiliki warna yang merah jambu. Dan buah jambu biji ini ada dua macam. Yang pertama itu jambu merah dan jambu putih. Tetapi sama-sama memiliki biji yang berada di dalam buah tersebut. Biji buah jambu biji ini diselimuti oleh daging buah tersebut. Oke, selanjutnya ada tanaman pakis haji. Tanaman pakis haji ini memiliki batang, dan batang tanaman pakis ini terlihat seperti batang tanaman palem. Biasanya batang tumbuh tegak lurus dengan postur rata namun tidak licin. Untuk bentuk akar bulat dengan diameter tidak terlalu besar. Bahkan ukuran diameter batang pakis terbesar hanya berkisar 30 cm saja. Sekalipun demikian, batang inilah yang membuat penampilan tanaman pakis cantik dan menarik. Dan daun pakis. Daun pakis haji menjadi alasan selanjutnya mengapa tanaman ini disebut tanaman hias. Pasalnya bentuk daunnya itu unik karena jika dilihat detail terlihat seperti sebuah keris. Karakter daun pakis ialah termasuk ke dalam daun majemuk dengan bentuk sedikit menyirip. Karena morfologi ini, maka tanaman pakis haji disebut tanaman berdaun paripinnatus. Dalam satu tangkai terdapat daun beberapa helai anak daun yang tak kalah unik. Karena di setiap anak daun masih ada cabang-cabang daun baru hingga ke dalam pucuknya. Dan bunga dari tanaman pakis haji ini berjenis baru dan unik yang disebut dengan istilah monoecious. Salah satu keunikannya terletak pada bunga atau strobilus betina yang megasporopilnya juga terlihat seperti keris. Dan tanaman terakhir itu adalah tanaman damar. Pertama ada batang damar. Batang damar tergolong sebagai pohon besar dengan tinggi hingga 60 meter dan diameternya 150 cm hingga 200 cm. Batang tanaman damar bertipe monopodial lurus, namun terkadang juga sedikit berputar dan tidak berbanir. Damar juga memiliki kayu yang tebal dan berwarna coklat kelabu. Tanaman damar memiliki tajuk yang tidak lebar, berbentuk kerucut, dan tumbuhan muda susunannya sangat rapat. Dan daun pada tanaman damar memiliki daun tunggal yang kedudukannya berpasangan. Namun pada ranting yang masih muda, daun-daun berkumpul pada bagian ujung. Sekian dari penjelasan saya tentang materi Angiospermae dan Gymnospermae pada pertemuan ke-7 tersebut.
Sekian dari saya Riko Kris Hadinata Tarigan. Selamat pagi dan terima kasih.